Rian Santoso, pipa di blok 3. Kenapa belum diperbaiki? Telepon di grup pemilik rumah. Udah dijejali telepon. Masih malas-malasan makan mie instan. Aku perbaiki habis makan. Makan? Makan apa lagi? Kamu cuma pegawai kontrak Alidaya, berani-beraninya melawan gua. Kalian berdua keluar main kartu, kerjaan dilempar ke gua. Gue sibuk seharian, baru duduk makan mie, salah apa? Salah apa? Dibantu itu udah untung buatmu. Tapi aku sudah Kurang ajar kamu. ada kepalaku. Ini Hah? Pura-pura mati di sini? Ayo makan. Selamat tuan rumah, terikat dengan sistem perbaikan ulasan positif. Mendapatkan palu perbaikan serbaguna. Sistem ini mengutamakan upgrade via ulasan bagus. Tuan rumah dapat mengumpulkan ulasan bintang 5 dari pelanggan untuk meningkatkan kemampuan palu perbaikan serbaguna, membuat palu ini berevolusi dan naik tingkat. Sistem? Palu ini buat apa? Hei, jangan pura-pura mati. Pemilik blok 3 udah ngegas di grup. Cepat perbaiki. Area blok 3 ini? Kan wilayah kerjamu. Suruh pergi ya pergi. Mau dipukul lagi? Makan? Pak Teknisi, kenapa lama sekali? Kamar mandi saya udah kayak air terjun. Wah, cantik sekali. Om, ngapain melamun? Cepat masuk, bantuin perbaiki dong. Wah, tubuhnya. Punggungnya. Tenang, gue cuma teknisi listrik dan air. Mau perbaiki apa, Nona? Iya, ini showernya. Nggak bisa dikendaliin sama sekali. Bikin takut banget. Kamu ngelihat apa? Aku, aku cuma aku ngelihat sebelahnya kamu, aliran pipa airnya. Iya, alirannya. Jadi bisa diperbaiki nggak? Bisa. Sekarang juga gue perbaiki. Sial, kotak peralatan ketinggalan. Cuma bawa palu ini. Kotak peralatannya aja nggak dibawa. Gimana mau memperbaiki? Kamu ini, kerjanya kok nggak profesional banget? Aku bakal marah loh. Tadi sistem bilang, palu gue berubah jadi palu perbaikan serbaguna. Beneran apa enggak ya? Udahlah, terlanjur begini. Coba saja dulu. Nona, kalau gue bilang palu gue ini bisa memperbaikinya, percaya nggak? Hah? Kamu bohong. Shower ini plastik. Diketok palu, bisa pecah dong. Kamu ini beneran mau perbaiki? Atau mau bikin rusak? Ini jurus perbaikan andalan gue. Cukup diketok sekali, pasti bisa diperbaiki. Kalau nggak beres, ganti rugi penuh. Ya udah deh. Tapi kalau kau rusakin, nggak bakal kubiarin loh. Dan aku akan lapor ke pengelola perumahan. Mengadu tentangmu. Kau juga harus ganti rugi. Biaya perbaikan 10 kali lipat. Oke, nanti lihat saja. Lihat palu perbaikan serbagunaku.
Ini beneran beres diperbaiki. Coba kau tes dulu. Beneran beres ya. Wah, sistem tadi ternyata nggak bohong. Palu ini benar berubah jadi palu perbaikan serbaguna. Gimana Nona cantik? Aku nggak bohong kan? Sudah kubilang sekali ketok langsung beres. Ya sekali ketok langsung beres. Pak. Palu, Pak. Hebat banget. Tugas selesai. Silakan pelanggan beri penilaian. Itu Nona cantik. Kau lihat kan sudah kuperbaiki. Bisa nggak tolong di grup pemilik rumah kasih aku ulasan bintang 5? Nggak masalah. Pak Santoso yang perbaiki pipa air. Hebat banget. Seketika, langsung perbaiki pipa airku. Sudah beres. Caranya super profesional. Bintang 5 ya. Sudah. Ulasan positif pertama tercapai. Saat ini keahlian perbaikan, palu perbaikan serbaguna meningkat. Dapat menyelesaikan perbaikan mekanis tingkat dasar. Poin perbaikan bertambah 50. Perbaikan mekanis? Kalau gitu, aku sekarang sudah jadi teknisi perbaikan senior dong. Sepertinya aku akan mencapai puncak hidup. Dimas mau apa? Ryan, pemilik Villa Bunga Indah, udah dikejar terus. Cepat sana pergi. Villa Bunga Indah. Jauhnya lebih dari 20 km. Sekarang sudah malam begini, bus kota udah berhenti. Gimana gue bisa ke sana? Gue peduli amat caranya. Merangkak pun wajib ke sana. Sekarang udah pukul 12, hari ini gue udah kerja 16 jam. Kalau masih ngoceh ngawur, gue suruh om manajer. Pecat lu. Halo. Demi biaya pengobatan ibu, tahan dulu deh. Emang nggak ada masalah kan? Gue duluan ya. Makasih ya. Wah, Ferrari. Wah, cewek cantik lagi. Yang gue butuhin montir mobil. Kok datangnya teknisi listrik dan air? Platform layanan kalian bisa nggak sih dipercaya? Yang gue mau itu montir mobil yang profesional, bukan tukang saluran air mampet. Waktu Palu perbaikan serbaguna, naik level dulu, ada info bisa perbaikan mekanis tingkat dasar. Gue inget, servis mobil kayaknya termasuk juga Mbah. Jangan nilai orang dari tampang dong. Ini beneran bisa gue perbaiki. Om, bukan gue meremehkin. Emang lu bisa servis mobil? Lu tahu mesin mobil ini? Berapa silinder? Lu tahu sistem kendali? Mobil ini apa? Nggak tahu. Nggak tahu apa-apa. Berani benerin mobil? Rusak, lu mau ganti pakai apa? Mbak, walau gue nggak paham mobil, tapi gue punya ini. Gila lu apa gue? Lu bawa palu buat benerin mobil? Mbak, coba izinin gue. Cuma sekali. Jangan sentuh mobil gue nggak bakal lupa ini. Mbak, gue beneran bisa perbaiki. Coba dulu. Cuma sekali. Kasih palu itu. Coba dulu. Kasih. Sekali. Cuma, ayo. Mana sini? Mobil gua. Ini. Lu hancurin mobil gua? Ini nggak mungkin. Sudah beneran berhasil diperbaiki. Waduh. Sistem ini emang luar biasa. Om, keren banget skill lu. Om, jago juga ya benerin mobil. Tukeran nomor, gue transfer biaya perbaikannya. Oke. Makasih ya, Mbak. Jangan lupa.
Di grup pemilik rumah, kasih ulasan bintang 5 buat gua. Siap. Palu perbaikan serbaguna naik level. Perbaikan mekanisme menengah terbuka. Bisa perbaiki kapal pesiar dan pesawat kecil. Poin perbaikan plus 500. Asyik. Sistem naik level. Bisa perbaiki barang mahal. Besok, gue berhenti kerja dari pengelola kompleks ini. Mau terima pesanan mobil mewah, kapal pesiar besar itu. Cepat dapat duit, biaya pengobatan ibu. Langsung terjamin. Om ini, walaupun cuma teknisi listrik air, tapi lumayan ganteng. Pas buat bantu hadapi si pria menyebalkan itu. Wah, Om jago banget ya. Hah? Itu, Nona, lihat, mobilnya sudah selesai. Kalau tak ada hal lain, saya pergi dulu. Kompleks lain masih nunggu buat saluran air mampet. Tunggu dulu. Jangan buru-buru dong. Pak, keahlianmu bagus banget. Kalau cuma perbaiki mobil, sayang banget ya. Saya ada pekerjaan penting. Itu, Nona jaga sikap ya. Saya cuma perbaiki mobil, enggak yang lain. Saya mau minta tolong sesuatu. Apa itu? Jadi pacar saya. Hah? Jadi pacarmu? Jangan salah paham. Maksud saya, minta kamu pura-pura jadi pacar saya. Biar calon jodoh saya minggat Ini, 220 juta sehari. gas lah. Kami tukang servis, semua kerjaan kami terima. Ini calon jodoh kayak apa sih? Ketemu di atap gedung. Sebentar juga kamu tahu. Nadia, gue datang. Kamu siapa sih? Biar gue kenalin, ini dia, pacar gue Rian Santoso. Gue bawa dia hari ini, buat kasih tahu elu, gue udah punya pacar. Jadi mulai sekarang, jangan ganggu gue lagi. Pacar? Nadia, kalau mau nolak gue, ngapain cari teknisi listrik dan air? Buat jijik-jijikin gue? Memangnya kenapa kalau teknisi listrik dan air? Gue justru suka sama teknisi listrik dan air. Dia hidup mandiri, nggak kayak elu, anak orang kaya, yang cuma bisa main mobil, sama cewek. 100 kali lebih baik dari elu. Dia cuma teknisi listrik dan air. Mana bisa nandingin gue? Yang lebih sayang sama elu? Hey, bawa helikopter gue ke sini. Lihat kan? Nadia nikah sama gue. Lihat nggak? Rian, lu nggak ganteng. Nggak punya duit. Mau bandingin apa sama gue? Waduh. Nggak tahu kenapa ya. Anak orang kaya zaman sekarang, cara nembaknya. Kok kampungan banget sih? Tetap lebih baik 1000 kali dari lu tukang servis. Gue nggak lihat, lu lebih hebat di mana? Berani nggak taruhan? Taruhan apa? Kan lu tukang servis. Ya kita adu perbaikan barang. Kalau gue menang, lu harus berhenti. Ganggu Nadia. Mulai sekarang, Nadia jadi pacar gue. Tidak bisa. Perasaan itu tak bisa dipaksakan. Taruhanmu ini tak ku bisa terima. Om, ayo bertaruh dengannya. Aku percaya padamu. Baik, karena kau percaya padaku, aku bertaruh dengannya. Dasar kalau aku menang, jangan ganggu dia lagi. Wah, Om ini percaya diri sekali. Pria yang percaya diri memang menarik. Baik. Kali ini kau pasti kalah. Perbaiki. Perbaiki untukku. Kulihat helikoptermu ini sudah berasap. Bagaimana kau bisa perbaiki? Raka Pratama, kurasa kau sengaja ya? Memang mau apa? Helikopterku ini dibeli dengan 176 miliar rupiah. Mesinnya turboshaft ganda. Kau cuma teknisi listrik dan air kecil? Mungkin saja bentuk mesinnya. Belum pernah lihat kan? Aku memang tak tahu konstruksi mesin di dalam helikopter. Juga belum pernah memperbaikinya. Bagus kalau sudah mengaku. Di negeri ini yang bisa memperbaiki helikopterku, langka sekali. Kusarankan kau minta maaf dengan baik-baik, lalu merangkak keluar dari sini. Mulai sekarang Nadia, adalah pacarku. Malam ini, kau harus melayaniku dengan baik. Tunggu. Siapa bilang aku tak bisa perbaiki? Wah, lihat nih, bawa Palu mau perbaiki apa? Orang bodoh yang langka sekali. Aksi pertunjukan dimulai. Helikopternya sudah hancur, kayak gini. Masa cuma pakai palu? Bisa diperbaiki? Iya, benar. Lagi pula helikopter ini jatuh jauh di sana. Masa orang ini mau terbang ke sana perbaiki? Om,
Menurutku mereka ini sengaja menjebak. Udah gak usah diperbaiki. Ayo kita pergi. Santai aja, tenang. Aku beneran bisa. Oke. Silakan, mulai pertunjukanmu. Oke. Nah, saksikan baik-baik. Gak mungkin. Kamu ngapain? Ini luar biasa banget. Ini palu dewa petir. Raka Pratama, berani bertaruh harus berani kalah. Kamu bisa minggat sekarang. Baik. Tunggu saja. Om, kamu hebat banget. Gimana? Pacar palsuku ini, aktingnya oke kan? Jangan lupa kasih ulasan bintang 5 ya. Pasti dong. Palunya keren banget. Aku juga kasih bintang 5. Terlalu berlebihan. Si manis, aku butuh ulasan darimu. Tenang, aku bakal kasih ulasan bintang 5 kok. Mendapat perhatian si cantik dan banyak ulasan bintang 5. Ahli perbaikan universal, tingkatkan untuk perbaikan lanjutan. Dan hadiah untuk Inang, 50.000 poin perbaikan. Ternyata pujian penonton juga dianggap ulasan bintang 5. Sepertinya nanti harus perbaiki di tempat ramai. 50 poin bisa perbaiki mobil. 500 poin bisa perbaiki helikopter yang hancur lebur. Nah, 50.000 poin ini sehebat apa ya kemampuannya? Nadia, akhirnya kutemukan kau. Katanya, Raka Pratama bersamamu. Di mana dia sekarang? Tadi Raka Pratama memang di sini, tapi dia kalah taruhan, sudah pergi. Pergi? Aku baru mau mencarinya. Dia kontraktor utama. Renovasi bendungan kota. Sekarang rencananya ada masalah besar. Renovasi bendungan. Ya, sekarang kota beri perintah mutlak. Harus selesai dalam 1 bulan, menyelesaikan tugas renovasi. Tapi sekarang, tidak hanya anggarannya tinggi tak masuk akal, kemajuannya juga sangat lambat. Aku curiga, ada orang ambil uang haram dan main curang dalam proyek. Serius sekali? Jadi aku ingin cari seorang yang benar-benar paham, ahli yang bisa kupercayai. Bantu awasi ketat di lapangan. Sekarang di sekitarku, para ahli ini... Ahli perbaikan? Kebetulan aku kenal seorang. Oh, kau kenal, cepat katakan. Yaitu dia Rian Santoso. Kau adalah ahli. Paman Wijaya, kapan saya pernah bohongi Paman? Dia itu punya kemampuan super khusus. Apapun yang rusak, dia pasti bisa perbaiki. Kalau kamu begitu percaya padanya, baiklah. Besok kita ketemu di area bendungan. Ahli Gunawan, rencana Anda sudah pasti aman semua? Pimpinan tenang saja. Semua tahapan sudah sesuai rencana. Saya usulkan segera lakukan pekerjaan fondasi di sini. Asal fondasinya kuat, proyek pasti selesai tepat waktu. Baik, kalau Anda bilang begitu, maka saya serahkan wewenang komando di lapangan. Sepenuhnya kepada Anda. Tidak boleh. Paman Wijaya sama sekali tidak boleh buat fondasi di sini. Nadia, ini siapa? Inilah yang saya sebut ahli perbaikan Rian Santoso. Ahli perbaikan apaan sih? Yang manis-manis itu cuma teknisi listrik dan air biasa. Nadia Saputra, bawa dia ke sini buat apa? Saya bawa siapa? Urusanmu apa? Sudah, jangan bertengkar. Nadia, katakan, kenapa tidak boleh buat fondasi di sini? Tanah di bawah sini lunak. Buat fondasi di sini bisa bikin bendungan runtuh. Hahaha. Nadia Saputra, jangan-jangan kamu cuma ikut beberapa mata kuliah pilihan eksplorasi geologi. Ahli Gunawan kan insinyur konstruksi sumber daya air yang terkenal secara internasional. Sudah kerjakan puluhan proyek besar dalam dan luar negeri. Berani-beraninya kamu meragukannya? Nona Saputra, risiko yang kamu sebutkan sudah aku periksa. Semua risiko sudah dieliminasi. Kekhawatiranmu berlebihan. Rian Santoso, bagaimana pendapatmu? Pak Pimpinan, kenapa Bapak bertanya pada seorang teknisi listrik dan air? Dia ngerti apa sih? Pak Pimpinan, saya rasa Nona Saputra benar. Suara aliran air di bawah ini kedengarannya seperti suara dari pipa air pecah. Terasa sangat tidak stabil. Hah, pipa air. Pak Pimpinan, coba dengarkan. Ini masuk akal nggak? Yang kita bahas adalah cara memperbaiki bendungan, bukan memperbaiki kloset rumahmu. Kebenaran lahir dari praktik. Karena pendapat berbeda-beda, lebih baik kita lakukan uji daya dukung geologi. Setelah hasilnya keluar, siapa benar siapa salah, kan langsung jelas. Kamu yakin? Tuan Muda Pratama, tenang saja, 100% yakin. Baik. Kalau begitu, mulai sekarang, uji coba dimulai. Jika berhasil, saya akan bertanggung jawab penuh atas proyek renovasi bendungan ini. Begitu dapat wewenang komando proyek, keuntungan gelap proyek bendungan ini bisa aku raup sebanyak yang aku mau. Nadia, bagaimana dengan kalian? Om, benar bisa?
Nona Saputra, saya rasa, dengan pengetahuan teorimu, ditambah keahlian perbaikanku, saya yakin bisa. Paman Wijaya, mari mulai uji coba sekarang. Baik, kalau begitu kita mulai sekarang. Mulai sekarang, uji daya dukung geologi. Semua yang tidak berkaitan, segera tinggalkan lokasi. Tunggu dulu, tingkatkan parameternya ke maksimal. Gue mau pakai data yang paling keren buat mempermalukan si manis itu di depan pimpinan. Santai aja, Tuan Muda Pratama. Nyalakan mesin nomor 1, atur parameternya. 80%, nyalakan. Lihat Pak, stabil banget. Urusan profesional harus dikerjakan sama ahlinya. Membiarkan orang awam sama tukang saluran air mampet asal mengatur di sini, bukannya malah jadi bahan tertawaan. Ada benarnya juga. Data tiba-tiba turun. Apa yang terjadi? Bahaya, pembacaan tekanan tidak normal. Sudah lewat ambang aman. Paman Wijaya, hentikan mereka. Ini tanda bangunan mencapai titik kritis. Diam kau, ini fluktuasi normal. Profesor Gunawan lanjutkan. Naikkan parameternya ke maksimal. Aku akan buktikan, kita tidak salah. Tingkatkan lagi, tekanannya 5%. Peringatan, terdeteksi retakan di bendungan. Diperkirakan runtuh dalam 10 menit. Hentikan, pimpinan. Suruh mereka evakuasi. Rian Santoso. Ada apa? Bendungannya retak. Paling lama 10 menit lagi, bendungan pasti runtuh. Sial, airnya muncrat keluar, keruntuhannya makin cepat. 5 menit, paling lama 5 menit. Cepat pimpinan, evakuasi warga. Cepatan. Semua orang, bendungan bakal runtuh dalam 5 menit. Semua orang mundur dengan tertib dan cepat. Runtuh apa? Paman Wijaya, kalau bendungan sampai runtuh, permukiman di hilir juga bakal kebanjiran. Aktifkan status darurat 1. Beritahu warga hilir untuk mengungsi. Bawa tim tangkap darurat. Tim darurat cepat. Tutup bagian yang bocor. Jangan sampai jiwa dan harta rakyat terancam. Lari, lari. Tidak bisa, retakannya terlalu banyak. Tim darurat pun tak berguna. Biar aku yang coba. Om, mau ngapain? Aku mau coba palu ini. Aku ikut. Nadia! Om, retakan-retakan ini makin melebar pelan-pelan. Bakal runtuh sebentar lagi. Palu kecilmu ini bisa apa? Aku tahu harapannya tipis, tapi ini satu-satunya. Peluang 1/10.000. Demi puluhan ribu warga. Di bawah bendungan, aku harus ambil risiko ini. Baik, aku ikut. Rian, Nadia, cepat kembali. Bendungan tinggal 5 detik lagi. Om, 4 detik lagi. Cepat pukul dengan palunya. Tapi di mana harus dipukul? Agar berhasil? Sistem, habiskan semua poin perbaikan. Bantu aku perbaiki bendungan ini. 3 detik, Om. Apa kita tidak bisa kabur lagi? 2 detik. Om, kita tidak bisa kabur. Aku akan menemanimu di sini saja. Beri aku sedikit waktu lagi. Sedikit saja. 1 detik. Om, aku tidak menyesal. Sampai jumpa di kehidupan berikutnya. Aku tahu. Di sini. Satu palu menyelamatkan negeri. Tutup! Apa yang terjadi? Dewa! Dia dewa yang datang menyelamatkan kita. Aneh. Monster dia. Dia monster. Om. Om, kenapa denganmu? Tidak apa-apa, cuma sedikit kelelahan karena terlalu memaksakan diri. Peringatan, poin perbaikan habis. Saudara Rian Santoso, kau telah menyelamatkan seluruh warga kota. Atas nama Kota Samudra, seluruh warga kota berterima kasih padamu. Pimpinan segera evakuasi dan pastikan keamanan. Baik. Om. Ambulans, cepat panggil ambulans. Om, kau sadar?
Bagaimana perasaanmu? Kau hampir membuatku mati ketakutan. Sudah jauh lebih baik. Bagaimana kondisi di bendungan? Berkat Om, permukiman di hilir tidak mengalami kerusakan. Paman Wijaya bilang, semua berkatmu. Nadia. Saudara Rian Santoso, caramu membangun bendungan dari udara kosong sungguh membuat kami takjub. Mari. Sekarang kau adalah orang terkenal di kota Samudra. Orang terkenal. Lihat, Ya, Mendeteksi inang menerima banyak ulasan bintang 5. Ulasan bintang 5 dari banyak orang, hadiah, kemampuan perbaikan mekanis tingkat lanjut, dan 500.000 poin perbaikan. 500.000 poin perbaikan. tenang saja Om. Aku dan Paman akan urus semuanya. Istirahatlah dengan tenang. Saudara Rian Santoso, kemampuan yang kau tunjukkan ini sudah jauh melampaui batas teknisi listrik dan air. Oh iya, negara saat ini punya proyek yang sangat penting, tapi mentok. Beberapa ahli senior ingin minta pendapatmu. baik. Selama negara butuh, aku pasti bantu sebisaku. Halo pimpinan, saya Rian Santoso. Ini Nadia Saputra. Dia khawatir, jadi ngeyel ikut. Salam Akademisi Kusuma. Salam Dr. Halim. Bapak Rian Santoso, saya akademisi Kusuma dari Departemen Riset Senjata Modern. Ini asisten saya, Dr. Halim. Kami sudah pelajari laporan perbaikan bendunganmu. Dengar palu kamu. Bisa memperbaiki apa saja. Ya, asal ada yang rusak, aku bisa kembalikan seperti semula. Baik Pak Santoso, kita langsung ke pokoknya. Anda pasti tahu, Negeri Naga dan Negeri Mercusuar sedang ada gesekan. Negeri Mercusuar ke kami, di bidang penerbangan, memberlakukan blokade ketat, terutama komponen penting. Pesawat tempur generasi kelima. Aku pernah dengar. Sekarang bahkan impor suku cadang penerbangan sipil terpengaruh. Benar. Jadi negeri kami harus kuasai teknologi material siluman, hancurkan monopoli teknologi negeri Mercusuar. Belum lama ini, kami dapatkan pesawat tempur siluman rusak. Iya, tapi sistem kendali terbang, lapisan siluman, radar, dan mesinnya mengalami kerusakan bervariasi. Sekarang tidak bisa terbang. Bolehkah kami lihat langsung? Boleh. Ayo. Ini pesawat prototipe yang kami rebut kembali. Prototipe yang rusak. Akademisi Kusuma tentang pesawat tempur. Gue sama sekali nggak ngerti. Gue cuma bisa memperbaikinya. Tapi, prinsip siluman pesawat tempur, gue bener-bener nggak tahu. Nggak perlu kamu paham. Yang penting kamu perbaikin aja. Kami bisa menganalisis komposisinya. Dengan membongkarnya. Saudara Rian Santoso, ini bukan cuma tugas teknis, tapi juga tugas negara. Keberhasilanmu menentukan apakah kita bisa capai kendali udara mandiri. Saya mengerti. Pimpinan, saya perbaiki. Tunggu, jangan biarkan dia perbaiki. Tunggu Direktur Kusuma, tolong hentikan sekarang. Ada apa? Guru, mungkin kita semua telah disesatkan. Keajaibannya memperbaiki bendungan. Bisa jadi adalah kebohongan yang direncanakan matang-matang, tipuan belaka. Palsu? Itu nggak mungkin. Ini kan Arman Wijaya, yang lihat langsung dan kasih tahu saya. Guru, Anda telah dibohongi Arman Wijaya. Arman Wijaya itu paman pacarnya Rian Santoso. Dia cuma alat untuk mencuri jasa orang. Apa? Ini fitnah. Saya dan Paman Wijaya nggak bohongin kalian. Di lokasi selain kami berdua, ada puluhan ribu orang yang lihat. Masa itu juga palsu? Guru, lihatlah. Nona Saputra, sebagai peneliti, saya harus bersikap hati-hati terhadap fenomena ajaib itu. Profesor, membangun bendungan dengan tangan kosong. Secara logika ilmiah, nyaris tak mungkin menyerahkan proyek negara padanya. Apakah tepat? Kekhawatiran Dr. Halim, bukan tanpa alasan. Dr. Halim, lihatlah ini. Kondisinya sekarang dengan besi tua. Apa bedanya? Dengan teknologi kita sekarang, bisakah kita kembalikan ke kondisi yang bisa diteliti? Ini tidak realistis. Jadi biarkan dia coba. Yang penting bisa selesai. Itu sudah bagus. Kalau dia gagal, tak ada ruginya bagi kita. Kalau berhasil, kita bisa capai terobosan besar pada pesawat tempur siluman. Terima kasih atas kepercayaan Akademisi Kusuma. Saya pasti tak akan mengecewakan kepercayaan Anda. Ini
Terdeteksi inang ingin memperbaiki pesawat tempur siluman terbaru dari negeri mercusuar, butuh 300.000 poin perbaikan. Untuk meningkatkannya, Meningkatkan? ya, sistem ini mendukung inang menggunakan poin perbaikan untuk meningkatkan objek yang diperbaiki. Jika bisa, meningkatkan pesawat tempur ini akan sangat membantu Akademisi Kusuma dan negara dalam penelitian pesawat siluman. Kontribusinya akan besar. Sistem. Gunakan 300.000 poin perbaikan untuk meningkatkan pesawat tempur ini. Pembayaran inang berhasil, sedang meningkatkan modul siluman pesawat. Perkiraan waktu perbaikan dan peningkatan, 24 jam. Akademisi Kusuma, misi berhasil. Saudara Rian Santoso, lihatlah pesawat tempur ini juga belum diperbaiki dengan baik. Menurutku dia cuma penipu. Akademisi Kusuma, barusan saya secara pribadi melakukan peningkatan pada pesawat tempur ini. Saya tingkatkan kemampuan silumannya. Besok pagi pukul 9, pesawatnya akan selesai diperbaiki. Masa iya pesawat ini dalam 1 hari, tanpa ada yang memperbaiki, bisa memperbaiki dirinya sendiri, bahkan ditingkatkan? Menurutku, lebih baik kau pikirkan nasib kepalamu sendiri. Petugas keamanan, ada penipu di sini. Cepat kemari, bawa dia ke kantor polisi. Dr. Halim, apa maksudmu? Nona Saputra. Menurut kabar yang beredar di internet, seharusnya cukup ketuk sekali saja. Sekarang kok tiba-tiba butuh waktu sampai besok? Kurasa kamu ketahuan bohong? Mau kabur karena takut dihukum ya? Dokter, kerusakan berbeda. Butuh cara perbaikan berbeda. Karena Rian Santoso sudah bilang, butuh waktu, maka kita harus percaya penilaian profesionalnya. Nggak apa-apa, aku ikut mereka. Besok jam 9 akan jelas. Aku ikut denganmu. Bawa dia pergi! Aku akan kembali besok pagi. Guru, sudah pukul 9:30, sudah lewat waktu yang disebut Rian Santoso. Baik, ayo kita periksa. Wah, pesawat tempurnya dicuri? Apa? Pesawat tempur dicuri? Apa? Pesawat tempur siluman dicuri? Petugas keamanan? Pesawat tempur silumannya mana? Kerjaan pengamanan kalian. Bagaimana sih? Pesawat sebesar itu, di depan mata kalian, kok bisa hilang? Dr. Halim, saya bersumpah, semalam tidak ada yang bisa masuk atau keluar hanggar. Saat saya periksa, tadi pagi pesawat masih ada. Lalu pesawatnya mana? Shaoli, tunggu dulu. Apa hal ini? Berhubungan dengan Rian Santoso? Suruh petugas keamanan bawa Rian Santoso ke sini. Pesawat tempur Rian Santoso mana? Kenapa pesawat tempurnya hilang? Apa kau menyuruh kaki tanganmu mencurinya tengah malam? Mustahil, tidak mungkin. Sistem sudah memberi peringatan, upgrade dan perbaikan. Sudah selesai semua. Rian, jangan asal ngomong, ngawur di sini. Kalau mengaku hukuman diringankan. Apa kau pakai teknologi apa untuk menyelundupkannya keluar? Dr. Halim, tolong perhatikan kata-katamu. Tanpa bukti apapun, tuduhanmu ini cuma fitnah belaka. Tidak mungkin. Sistem tidak akan bohong padaku. Jangan-jangan sistem mengupgrade pesawat menjadi benar-benar siluman secara harfiah? Ternyata benar. Pesawat tempurnya memang siluman. Pesawat tidak hilang. Pesawat ada di sini. Rian, kau pikir mata kami buta ya? Atau kau anggap otak kami bermasalah? Main-main sama kami? Pesawat tidak hilang. Pesawat ada di sini. Cuma efek silumannya meningkat. Sekarang benar-benar siluman total. Siluman total? Rian, kau lagi syuting film fiksi ilmiah? Pesawat tempur siluman pun cuma tak terdeteksi radar. Mata telanjang masih bisa lihat. Rian, kau yakin pesawat tempur benar-benar di sini? Akademisi Kusuma, saya jamin dengan nyawa, pesawat ada di sini. Kalau tidak percaya, coba sentuh sendiri. Di dalam ini benar ada sesuatu. Ini sayap pesawat. Ini tidak mungkin. Teksturnya memang sayap pesawat tempur siluman. Tapi kenapa sama sekali tak terlihat? Apakah ini benar-benar teknologi siluman visual? Ini tak mungkin. Teknologi seperti ini, jangan kata negeri mercusuar, di seluruh dunia pun tak ada teorinya. Petugas keamanan, nyalakan pemindai. Guru, di pemindai tak ada apa-apa. Oh, aku tahu. Sistem siluman hasil upgrade sistem adalah tingkat tertinggi. Bukan cuma tak terlihat secara visual dan pencitraan panas, tapi juga menghalangi sinyal inframerah dan elektromagnetik. Pesawat ini adalah pesawat siluman sejati. Ini terobosan bersejarah. Jika negara kita bisa menguasai teknologinya, kita akan segera unggul jauh di dunia.
di bidang pesawat siluman. Cepat kabari semua akademisi untuk berkumpul di sini. Tapi Profesor, kalau benar-benar tak terlihat, bagaimana kita mengujinya? Bagaimana bereksperimen? Bahkan pilotnya pun tak akan bisa melihat tuas kendali dan panel instrumen. Siapa yang akan mengemudikannya? Ini Om, kalau bisa membuatnya siluman total, bisakah menampakkannya? Setidaknya, agar ilmuwan bisa melihatnya. Akademisi Kusuma, saya bisa coba menonaktifkan sementara siluman visual pesawat ini. Rian, kamu yang lakukan. Baik. Sistem, nonaktifkan sementara. Siluman visual pesawat tempur. Ini luar biasa. Saudara Rian Santoso, atas nama negara, saya ucapkan terima kasih. Terlalu berlebihan, Akademisi Kusuma. Saya cuma melakukan yang seharusnya. Sekarang pesawat tempur ini milik negara. Saudara Rian Santoso, segala yang kau lakukan hari ini akan diklasifikasikan sebagai rahasia tertinggi untuk keselamatanmu dan demi kepentingan negara. Di mata publik, kau tetap seorang teknisi listrik dan air di kota Samudra. Itu yang terbaik. Aku juga nggak mau jadi orang terkenal. Mendeteksi inang, mencapai pencapaian strategis tingkat negara, mendapat kepercayaan, serta pengakuan dari pimpinan tinggi. Membuka kemampuan medis Palu Perbaikan. Hadiah, 100.000 poin perbaikan. Halo, apakah ini Bapak Rian Santoso? Ibu Anda, Ibu Sari Hartono, mengalami pendarahan otak mendadak. Keadaannya sangat kritis. Segera datang ke rumah sakit pertama Kota Samudra. Dokter, tolong lakukan segala cara. Selamatkan ibu saya. Berapapun biayanya, tidak masalah. Saudara Santoso, pergilah. Tidak peduli berapa banyak dana yang dibutuhkan. Mulai sekarang, negara akan menjadi penyokong terkuatmu. Terima kasih, Akademisi Kusuma. Om, jangan panik dulu. Aku kenal dengan direktur rumah sakit ini. Aku akan temui dia. Tanyakan keadaan untukmu. Terima kasih, Direktur Saputra. Maaf merepotkanmu. Ya, dokter, bagaimana kondisi ibu saya? Kondisi ibu Anda saat ini sangat kritis. Sedang menjalani operasi pengangkatan tumor. Biaya operasi saat ini sudah mencapai 440 juta rupiah. Biaya operasi selanjutnya mungkin sekitar 2 miliar 200 juta rupiah lagi. Saya sarankan Anda pertimbangkan apakah akan melanjutkan operasi. Ya, operasinya harus dilanjutkan. Di mana formulir persetujuan untuk henti pengobatan si tua itu? Aku anaknya. Aku yang akan tanda tangan. Fajar Santoso, apa katamu? Fajar Santoso, kamu bilang apa? Lama tak jumpa, Kak. 2 miliar 200 juta rupiah tadi, kamu sanggup bayar? Ini bukan urusanmu. Nah, kamu cuma teknisi listrik dan air. Dari mana bisa keluarkan 2 miliar 200 juta rupiah ini? Dulu aku cerai dengan ibumu, kamu malah memilih ikut dia. Sekarang terima nasib saja. Untung dulu aku tidak ikut kamu. Kalau ikut kamu, nasibku lebih buruk 100 kali lipat. Gue gak mau debat sama lo, yang cuma buang waktu. Adik gue jauh lebih sukses. Sekarang dia manajer proyek di grup Saputra. Grup Saputra? Betul, gaji bulanan gue sekarang 10 juta, posisi tinggi. Beda jauh sama lo, teknisi listrik dan air yang membayar 100.000 rupiah sekali perbaikan. Bisa bandingin? Kalau lo emang kaya, kenapa nggak keluarin duit buat nyembuhin mak? Duit gue masih buat ngejar Nadia. Ngapain gue buang-buang? Buat si tua yang dulu ninggalin gue? Lo mau ngejar Nadia? Iya, Direktur Saputra itu putri istimewa beneran. Asal gue bisa nikahin dia, gue bakal jadi anak istimewa yang mencapai puncak hidup. Kami tahu Direktur Saputra datang ke rumah sakit ini hari ini. Makanya kami ikut ke sini. Kalau enggak, lo pikir kami mau nengokin si tua itu? Kakak, seumur hidup lo, ya segini aja. Urusan mak lo tanggung sendiri. Om, gimana kondisi mak? Direktur Saputra, Nadia. Direktur Saputra, Nadia. Direktur Saputra dari grup Saputra? Nah, kamu salah orang. Masa Direktur Saputra bisa sama tukang servis? Aku cuma lihat sekilas saat rapat di grup, dari jauh. Orang ini cuma mirip. Kalau dia Nadia Saputra, mana mungkin dia sama Rian Santoso? Ayahku benar, pasti palsu. Iya, pasti begitu. Rian Santoso cuma tukang servis. Dia nggak punya hak masuk villa Direktur Saputra, mana mungkin dekat sama dia. Kalian siapa? Berdasarkan apa bilang begitu? Ini pacarku. Aku tahu. Nah, dia pasti cuma disewa Rian, barusan. Masa gadis cantik seperti ini bisa jadi pacar Rian Santoso? Iya, pasti begitu.
Cantik dibayar berapa? Buat sewa kamu, aku gandakan. Jadilah pacar asliku. Direktur, jangan berdebat sama mereka. Ayo kita pergi. Nggak bisa, kamu pacarku. Kalau mereka menghina kamu, berarti menghina aku. Kamu, kenapa gue harus suka sama kamu? Kenapa? Soalnya gue manajer project di grup Saputra. Itu perusahaan 10 besar dunia. Cewek, kalau kamu menyesal sekarang, masih ada waktu. Grup Saputra? Siapa namamu? Kamu masih nggak percaya? Gue Fajar Santoso, manajer project di grup Saputra. Gaji bulanan 220 juta rupiah. Kalau nggak percaya, boleh cek sendiri di internet. Fajar Santoso, siapa itu? Nggak pernah dengar. Mulai sekarang kamu dipecat. Jangan kira mirip Direktur Saputra, lalu mengaku jadi dia. Gue ini pegawai yang diprioritaskan untuk dibina di grup Saputra. Direktur Saputra sendiri yang wawancara gue. Nak, nggak usah banyak omong sama mereka. Ayo kita cari Direktur Saputra yang asli. Jangan buang waktu di sini. Halo Sekretaris Permana, tolong beritahu SDM untuk memecat manajer project Fajar Santoso. Baik, Direktur. Segera saya proses. Lumayan juga aktingnya. Tapi sayang, kalian nggak bisa memecat gue. Fajar Santoso, Anda resmi dipecat. Harap kembali ke perusahaan hari ini untuk serah terima pekerjaan dan membereskan barang pribadi. Sekretaris Permana, apa katamu? Kenapa? Kenapa saya dipecat? Ini perintah langsung dari Presiden Direktur sendiri. Jaga dirimu baik-baik. Dia benar-benar Direktur Saputra. Maafkan saya, Direktur Saputra. Saya buta. Saya tidak tahu Anda benar-benar. Mohon lapang dada, Direktur Saputra. Fajar Santoso ini masih muda. Dia memang tidak pandai bicara. Jangan hanya karena dia ngomong sembarangan, lalu Anda balas. Ngomong sembarangan? Bagaimana kalian menghina pacar saya? Bukankah kalian meremehkan teknis listrik dan air? Bukankah kalian mencela karena pacar saya lebih tua? Kakak, saya salah. Tolong bantu saya minta maaf ke Direktur Saputra. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Biaya operasi ibu akan saya tanggung. Semua aku tanggung. Fajar Santoso. Uang untuk ibu tak usah kau urus. Sejak kau tak mau mengeluarkan uang untuk menyelamatkan ibu. Kita sudah bukan saudara lagi. Mulai sekarang, jalani saja hidupmu. Biarkan aku jalani jalanku. Nah, kau harus bantu adikmu ini. Hutang judiku masih harus dia bayar. Setelah sekian tahun, kau masih berjudi? Dulu menyuruh ibuku bayar hutangmu. Sekarang menyuruh anakmu bayar hutangmu. Kau benar-benar sama sekali tidak ada kemajuan. Jika kalian berdua bukan datang untuk menyelamatkan ibuku, maka sekarang kalian bisa pergi. Ada keluarga Ibu Sari Hartono? Saya Dokter penanggung jawabnya. Kondisi pasien kritis. Baiklah, baiklah. Kalau kalian berdua tak mau kasih jalan hidup, jangan salahkan kami kalau balas dendam. Ayah, kita pergi. Mark. Bagaimana kabarmu? Ini, Ma, aku Nadia, pacar Rian. Kami datang menjenguk. anakku sungguh beruntung. Ma, Tenang saja. Ma. Henti jantung mendadak, pernapasan berhenti. Mulai resusitasi jantung paru. Mak, tahan. Bagaimana kondisinya? Pasien sudah meninggal mendadak akibat jantung. Sistem. Target terdeteksi. Tanda vital hilang, perbaikan tumor otak stadium akhir, dan menghidupkan kembali. Memerlukan 100.000 poin perbaikan. Proses perbaikan harus berlanjut, tidak boleh terputus. Perkiraan waktu 10 menit. Cepat ambilkan alat kejut jantung. Inang segera mulai perbaikan. Setiap penundaan 1 detik, risiko kerusakan sel otak tak dapat dipulihkan naik 7%. Gunakan palu perbaikan. Pukul kepala pasien. Minggir, biar aku. Semua menjauh dari tempat tidur. Direktur, aku punya cara. Selamatkan ibuku. Cara apa yang lebih bisa diandalkan daripada dokter? Pakai ini. Pasien Ibu Sari Hartono, 75 tahun. Hari ini pukul 15:12 menit, akibat henti jantung dan napas mendadak. Karena upaya penyelamatan gagal, telah dikonfirmasi meninggal klinis. Tidak mungkin. Direktur, izinkan saya coba. Biarkan saya coba lagi. Tuan Rian Santoso, saya tahu, Anda sedang berduka. Tapi orang yang sudah meninggal, tidak mungkin hidup kembali. Kalau Anda pun takkan bisa menghidupkan ibu Anda. Tuan Rian Santoso, saya pernah dengar beberapa kabar tentang Anda. Tapi kedokteran adalah ilmu pasti. Sebagai seorang dokter, saya masih yakin. Jangan sampai akhirnya wajah ibu Anda malah rusak. Direktur, saya tahu. Anda percaya pada sains. Anda punya keyakinan.
Tapi ibu saya sekarang terbaring di sini. Tubuhnya masih hangat. Apakah saya tak boleh berusaha meraih peluang sekecil apapun yang mungkin ada? Rian, terima kenyataan. Kematian klinis sudah dinyatakan. Ibu Anda, Lalu bagaimana Anda jelaskan? Saya bisa memperbaiki helikopter yang hancur? Bagaimana jelaskan? Saya bisa perbaiki bendungan dari nol? Kalau semua ini benar, kenapa aku tak bisa pakainya untuk selamatkan Mak? tapi ini kan tidak sesuai dengan prinsip medis. Dok, saya mohon, berikan dia kesempatan. Beri mak saya kesempatan juga. Kalau ada masalah apapun, saya yang tanggung. Perlu tanda tangan dokumen apapun, saya tanda tangan sekarang. Saya mohon, jangan nyatakan mak meninggal sekarang. Waktu emas penyelamatan, tersisa 2 menit 17 detik. Sel saraf batang otak mulai rusak permanen. Mohon Inang segera mulai perbaikan. Maaf, Direktur. Kali ini saya tidak bisa nurut. Anda, Biarkan dia coba. Direktur, ini melanggar. Semua tanggung jawab saya yang tanggung. Anda punya 10 menit. 10 menit. Jika tanda vital tidak pulih, kami harus hentikan. Terima kasih, Direktur. Sistem. Aktifkan kemampuan pemulihan medis. Buang tumor di otak, Mak saya. Mendeteksi Inang. Pertama kali gunakan modul pemulihan medis. Target, tumor otak stadium akhir. Perkiraan konsumsi, 800.000 poin perbaikan. Konfirmasi penggunaan. Konfirmasi. Direktur, Tunggu sebentar lagi. Mohon Inang lanjutkan. Mengetuk kepala pasien. Sistem sedang memperbaiki. Harus bertahan. Harus bisa bangunkan mak. Cepat lihat, jari mak bergerak. itu refleks sumsum tulang belakang, tidak membuktikan apa-apa. Cepat. Catat semua data. Lanjutkan pemantauan. Detak jantung normal kembali, tekanan darah juga stabil. Ini tidak masuk akal. Ibu bisa dengar aku? Aku Nadia. Ibu cepat bangun. Perbaikan selesai. Pasien sudah sembuh. Fungsi tubuh pasien sudah seperti usia 40. Bagaimana mungkin? Kenapa tadi tidur, Nak? Aduh, tidur ini bikin badan segar. Ibu sudah baik-baik saja. Ini keajaiban medis. Ini sama sekali tak bisa dijelaskan. Palu kecilku ini berjasa lagi. Bapak Rian, aku minta maaf karena meragukan Bapak. Kemampuan Bapak melampaui pemahaman. Ilmu kedokteran modern. Jika Bapak bersedia, aku ingin merekrut Bapak jadi penasihat medis. Direktur, aku cuma teknisi. Apa kemampuanku ini sampai jadi penasihat? Tapi kalau di sini ada pasien sulit diobati, Bapak bisa telepon aku. Aku pasti datang. Aku mewakili seluruh staf rumah sakit untuk memberi hormat sebagai terima kasih. Terdeteksi Inang. Mendapatkan rasa hormat dari seluruh staf medis rumah sakit. Memiliki cinta kasih besar, menyelamatkan orang dalam bahaya. Membuka kemampuan perbaikan. Tingkat dewa pada palu perbaikan. Hadiah, 176 miliar rupiah poin perbaikan. 1 triliun 100 miliar rupiah? Sudah ku dengar. Pasti ada masalah besar. Gempa. Halo, Saudara Rian Santoso. Bumi saat ini menghadapi ancaman tabrakan komet. Saya membutuhkanmu. Segera datang ke Institut Riset untuk melapor. Saudara Santoso, kau datang. Bagaimana situasinya, Akademisi Kusuma? Umat manusia kita mungkin akan punah, seperti dinosaurus. Apa? Punah? Kita akan punah? Kepunahan dinosaurus disebabkan meteorit yang menghantam wilayah laut dangkal di Semenanjung Samira. Itu menembus air laut dan langsung menyerang cekungan samudra, juga bertabrakan dengan daratan. Tidak hanya memicu kebakaran global, tapi juga tsunami. Dan kebetulan sekali, kali ini juga tepat mengenai titik pertemuan Lempeng Samudra Raya dan Lempeng Samudra. Akademisi Kusuma, Anda adalah tim evaluasi terbaik yang menangani krisis ini secara global. Tolong beritahu berapa lama waktu kita, peluang kelangsungan hidup manusia, sekitar berapa? Berdasarkan penilaian awal, peluang kelangsungan hidup manusia sekitar 1:100 juta. Lalu rekomendasi Anda apa? Saya sarankan, semua negara dengan teknologi antariksa berawak segera luncurkan roket untuk meninggalkan bumi. Dengan teknologi saat ini, meski kumpulkan semua sumber daya, kita hanya bisa bawa sedikit elit. Kita harus tinggalkan 99% penduduk bumi. Saya setuju dengan usulan Akademisi Kusuma. Kita harus segera laksanakan.
Tuan Sekretaris Jenderal, menjaga benih peradaban adalah pilihan terakhir umat manusia. Kita hanya punya sisa waktu 60 jam. Kita harus secepat mungkin evakuasi orang ke stasiun antariksa. Kalau tidak, saat tsunami dan kebakaran global meluas, semua orang di dunia akan tewas. Baiklah, seluruh dunia, jalankan rencana evakuasi bumi, semua wakil negara, pulang dan bersiaplah. Saudara Rian Santoso, waktu mendesak. Saya resmi beritahu, laporkan diri ke stasiun antariksa. Anda dan Nadia sudah masuk daftar prioritas utama negara. Tolong segera laporkan diri ke Biro Keberangkatan. Segera evakuasi. Akademisi Kusuma, Anda tidak bercanda kan? Saya cuma tukang servis, mana pantas saya jadi benih? Rian Santoso, kau dan palumu itu mewakili teknologi yang belum kita kuasai dan pahami. Kau jadi benih, sangat penting bagi masa depan manusia. Akademisi Kusuma, terima kasih sudah menghargai saya. Juga terima kasih sudah memberi saya kesempatan hidup lagi. Tapi, saya menolak. Om, ayo kita pergi. Ya? Rian, jangan keras kepala. Sekarang, lihat keluar, lihat layar. Kalau tidak pergi, bagaimana manusia bisa perbaiki rumah? Ryan, helikopter terakhir sudah siap di atap. Masih muat 2 orang. Cepat, kemampuan dan palumu di rumah baru nanti akan lebih berguna. Tinggal di sini cuma mati sia-sia. Akademisi Kusuma, ahli palu kalian belum naik, kapal terakhir kami akan tutup pintu dalam 30 menit. Akademisi Kusuma, Dr. Halim, Direktur Saputra, kalian semua benar. Kalau saya ke stasiun antariksa, mungkin saya bisa bantu manusia bangun kembali. Tapi, ibu saya, kalian semua masih di bumi? Ini bukan saatnya untuk terbawa perasaan. Ini tentang kelangsungan hidup manusia. Utamakan kepentingan besar. Apa kau mau semua manusia mati bersamamu? Ya. Aku tinggal bukan untuk mengajak kalian mati bersamaku. Aku ingin memperbaiki bumi. Orang sepertiku, seumur hidup, tak bisa apa-apa. Hanya satu hal yang kupelajari. Kalau barang rusak, harus diperbaiki. Tapi bumi bukan barang. Tidak. Bagiku, dia adalah barang. Bendungan adalah barang. Pesawat adalah barang. Penyakit ibuku juga barang. Sekarang, bumi sudah dihancurkan. Aku, si tukang servis, juga harus bekerja. Tapi bagaimana kau memperbaikinya? Palu mau dipukul kemana? Bumi ini begitu besar. Kemana? Dipukul saja ke tanah? Terdeteksi inang ingin memperbaiki bumi. Perbaikan ini akan mengonsumsi semua poin perbaikan inang dan menguras 99% nyawa inang. Peluang sukses tak terhitung akibat kegagalan, kematian. Konfirmasi? Tunggu. Kamu mau apa? Cepat pergi, naik pesawat. Pertama kali perbaiki bendungan, aku dan kamu bersama. Kali ini, aku tetap bersamamu. Terdeteksi 2 hati bersatu. Konsumsi nyawa dibagi 2 inang? Tidak. Konfirmasi. Inang setuju, energi dikonsumsi rata. Mengkonsumsi poin perbaikan, menarik energi kehidupan. Rian Santoso, Nadia Saputra, kembali. Cepat kembali. Satu palu menentukan segalanya. Perbaiki. Ya ampun, guru, coba lihat. Rian Santoso. Rian Santoso.
Om, akhirnya kau sadar. Nadia. Bumi, Sudah diperbaiki. Om, kau berhasil. Gelombang cahaya warna-warni menyapu dunia. Semua bencana sudah berhenti. Luar biasa. Bapak Rian, tanda vital Anda sedang pulih, tapi masih sangat lemah. palu itu. Energinya habis. Masuk masa dorman. Sepertinya palu ini untuk waktu lama tak bisa dipakai. Ia tertidur. Nak, Mak dengar dari Nadia, kau selamatkan dunia. Mak, aku hanya melakukan kewajibanku. Bagus, anak Mak hebat. Nak, mau makan apel? Mak, kupaskan untukmu. Mak, aku mau minum. Air. Nak, Mak punya satu harapan. Kau sudah 33 tahun. Nadia, gadis yang baik. Urusan kalian sudah saatnya ditetapkan. Nadia. Ya? Tepat sekali kau datang. Tadi Tante bicara dengan Rian. Kalian berdua sudah saatnya menikah. Nak. Nadia, kau mau? Aku mau. Nak, minum. Nak, ini apa? Video Rian memperbaiki bumi. Ada yang merekam diam-diam. Palu ini benar-benar berharga. Nak, bisakah kita rampas itu? Rian Santoso kan sekarang pahlawan bumi, idola nasional. Ambil paksa, tidak mungkin. Ambil paksa tidak bisa. Kalau begitu kita curi saja. Curi saja? Bagaimana caranya? Nak, sejak dia memalukan kita, di rumah sakit kemarin, aku sudah awasi rumah mereka. Setiap pagi, pukul 9.30-10, ibunya pergi ke pasar. Rian Santoso sedang istirahat, jarang keluar. Kamu mau bagaimana? Nak, kamu kan anak ibumu, hatinya lembut. Kamu minta padanya. Minta padanya? Minta apa? Kamu bilang saja. Ingin lihat foto lama. Bujuk dia setuju. Kamu naik ambil foto. Lalu? Aku sembunyi di tangga. Setelah kamu buka pintu, aku selip masuk. Cuma butuh beberapa menit. Palu kita dapat, langsung kabur. Tidak. Rian Santoso dan Palu itu terhubung. Kalau dia tahu palunya hilang, pasti kejar kita. Kita harus cari tempat aman. Aku lihat dulu. Ya. Setelah dapat Palu, kita kumpul di sini. Baik. Setelah Palu kita dapat, kita punya segalanya. Uang, status, wanita. Oh iya, Nak. Kamu sudah pikirkan kalau tertangkap? Ya. Kita sudah tidak punya jalan keluar. Utang judimu, kerjaanku yang hilang. Rian Santoso yang manis itu. Sekarang sedang di atas angin. Kenapa dia bisa? Baiklah. Ayo kita beraksi bersama. Ayah, kalau kali ini berhasil, hidup kita berubah. Kalau gagal... Gagal bagaimana? Gagal pun, kita seret Rian Santoso ikut celaka. Nah, bagaimana kalau dia tidak buka pintu? Dia pasti buka. Aku anaknya. Mark. Nak, kamu kenapa? Mark. Aku kangen sama Mark. Mark. Aku tahu dulu, aku nakal. Tapi sekarang, aku benar-benar kangen. Hah, syukurlah kamu sudah sadar. Cuma kakakmu masih kesal sama hal yang kamu lakukan di rumah sakit. Masih ada ganjalan di hatinya? Mark. Aku tak minta maafnya. Aku cuma mau naik, lihat foto kecilku dulu. Aku mau lihat foto kita, foto keluarga kita. Boleh? Foto keluarga ada di atas. Kakakmu juga di atas. Ini? Mak, aku cuma lihat sebentar.
lihat langsung pergi. Tak akan ganggu lagi. Tak akan merepotkan kalian. Baiklah, oke. Kita naik bersama. Jangan, Mak. Aku naik sendiri saja. Mak sudah tua. Naik turun tangga tidak nyaman. Aku naik sendiri saja. Mak tunggu di sini. Baik. Nak sudah besar, sudah mengerti. Terima kasih, Mak. Cepat cari. Dia ada di rumah, sedang mandi. Ketemu. Deteksi orang yang memiliki hubungan darah dengan inang. Membuka sebagian kemampuan palu perbaikan serbaguna. Mark, kamu yang pulang? Sepertinya aku mendengar suara. Oh, kami dari pengelola perumahan. Ada laporan dari atas. Mungkin ada kebocoran. Kami cuma mau periksa pipa air. Iya. Cek sebentar. Cepat selesai. Pengelola properti? Kenapa nggak kasih tahu dulu? Tunggu sebentar ya. Aku pakai baju dulu. Nggak usah. Ibu mandi saja. Kami cuma mau lihat saklar utamanya. Langsung pergi. Nggak ganggu. Iya. Ibu lanjut saja. Kalau begitu, baiklah. Maaf merepotkan. Mark. Ya? Orang pengelola propertinya? Cepat sekali perginya. Palunya. Tidak. Itu bukan mereka. Nak, ada apa? Mak, kau kasih kunci ke Fajar? Dia naik? Iya, katanya mau lihat foto lama. Jadi aku kasih kuncinya. Dia nggak naik. Dia curi palunya. Apa? Dia cuma minta foto. Mak dibohongi dia. Barusan ada orang pura-pura dari pengelola. Pasti mereka. Aduh, Mak! kenapa aku bisa sebodoh ini? Aku tertipu lagi. Fajar, berani-beraninya menipu ibunya sendiri, aku pasti akan menghukummu. Mark, bangun dulu. Ini gimana? Mark, duduk. Ketahuan. Lebih cepat dari perkiraan. Kak, ada apa? Fajar, kamu di mana? Di rumah. Kenapa? Kembalikan barangku. Barang apa? Kak, kamu ngomong apa sih? Maksudku, kamu dan ayahmu tadi mencuri palu itu dengan menyamar dari properti. Kamu maksud palu emas ini? Kak, barang bagus begini. Disimpan sendiri. Sia-sia banget. Biar dibantu. Jaga-jaga. Fahar Santoso, itu bukan barang yang boleh kamu pegang. Kembalikan sekarang. Masih bisa kuanggap tak pernah terjadi. Kembalikan. Kak, kamu pikir gue anak 3 tahun? Dengan benda ini? Gue masih takut sama kamu. Fahar Santoso, kamu akan menyesal. Menyesal? Yang paling gue sesali adalah tak dapat ini lebih cepat. Kalau berani, coba ambil. Nak, jangan-jangan dia lapor polisi. Lapor polisi? Mau bilang apa ke inspektur? Bilang ada yang mencuri palu ajaibnya? Haha, lucu banget. Bapak, ayo kita pergi sekarang. Pakai palu ajaib ini. Baik.
Salah ibu juga. Ibu, bukan salah ibu. Mereka yang licik. Begini, kamu pulang dulu, istirahat yang cukup. Jangan sampai urusan palu ini bikin kamu kelelahan lagi. Iya, Secara logika, sistem serbaguna terikat padaku. Berarti aku bisa merasakan di mana palu itu? Sistem dalam pemeliharaan. Alat inti hilang. Layanan sistem dihentikan. Sial. Nadia. Halo, Om. Jam 3 sore. Jangan lupa ke rumahku ya. Ayahku mau ketemu kamu. Nadia. Sepertinya aku tak bisa datang. Kenapa? Badannya tak enak lagi? Bukan palunya dicuri. Ayahku dan Fajar Santoso yang melakukannya. Apa? Kapan? Barusan, saat aku mandi, mereka menamar sebagai tugas pengelola perumahan, masuk dan mencurinya. Om, kamu di mana? Aku akan menemuimu sekarang. Jangan, tapi pertemuan siang nanti, Om, cari palu perbaikan serbaguna dulu. Palu itu lebih penting. Kalau tidak, siapa tahu mereka akan gunakan palu itu buat jahat. baik. Fahar Santoso, lebih baik kalian jangan main-main dengan palu itu. Kalau tidak, aku pasti akan masukkan kalian ke sel tahanan. Nak, kita benar-benar kaya kali ini. Cuma ketuk beberapa kali, bos kasino langsung kasih kita uang sebanyak ini. Ayah, kamu belum paham nilai palu ini bukan cuma uang receh ini. Ia bisa perbaiki apa saja, bahkan bisa ditingkatkan. Ini mesin pencetak uang, tangan emas. Terus gimana? Rian Santoso pasti cari kita. Biarkan dia cari. Dia tahu kita di mana, kita sembunyi dulu. Nanti pakai palu ini buat proyek besar. Setelah uang cukup, kabur jauh-jauh. Barangnya ada di kotak. Cepat perbaiki, Master Santoso. Astaga, cepat sekali diperbaiki. Kecepatan mesin ini bahkan meningkat berkali-kali lipat. Kabar itu ternyata benar. Hey bro, keahlianmu? Bukan. Palumu beli di mana? Warisan leluhur, jangan sebarkan. Ada lagi yang perlu diperbaiki? Ada. Banyak. Kami punya beberapa barang bagus kayak gini. Kalau kamu bisa bantu tingkatkan, bikin lebih tersembunyi. Bisa, tapi harganya jadi 2 kali lipat. Ada petunjuk. Sekarang pasar gelap kota Samudra. Heboh ada tangan dewa. Spesialis perbaiki, jaringan gelap dan peralatan kawasan. Sekarang banyak yang tawarin harga tinggi untuk mereka perbaiki. Terus, ciri-cirinya? Kocok? Ada pria muda banget, selalu ditemani pria tua yang penakut. Dan yang paling penting, alat perbaikan mereka. Cuma sebuah palu. Pasti mereka. Bagaimana kalau kita lapor polisi? Jangan. Sekarang kita cuma tahu apa yang mereka lakukan. Tidak tahu jejak pergerakan mereka. Lagi pula, kekuatan palu itu di luar nalar. Aku nggak mau banyak orang tahu soal ini. Terus kita gimana? Masa cuma nunggu? Gini aja. Bantu aku selidiki, di Rimbalaya ada nggak Aristana yang mencurigakan? Atau ada nggak fenomena perbaikan ajaib? Mereka bawa palu, pasti menarik perhatian kelompok preman. Ini bisa jadi titik tembus kita. Om geng incaran sering muncul di sini. Mereka bantu komplotan penyelundup dari daratan memperbaiki mobil selundupan. Sore ini ada transaksi di sini. Mereka mungkin datang. Terus kita masuk gimana? Aku sudah dapat 2 seragam teknisi. Kita pura-pura murid magang baru menyusup masuk. Oke. Ayo. Sekarang, Dek, jago juga ya. Palu ini, pinjam ke bank dulu. Bang Dharma, palu ini tanpa aku nggak bisa. Oh ya? Kalau gitu, kau dan palunya tinggal. aku yang alihkan perhatian preman itu. Kamu ambil palunya dari Fajar Santoso saat ada kesempatan.
Hati-hati. Fajar Santoso. Kembalikan paluku. Ryan Santoso, kalian Kenal? Lebih bagus. Tinggal berdua, serang. jangan ada yang bergerak. Atau semua akan ikut tewas. Tenang, semuanya tenang. Sial, dia mau kabur. Cepat tangkap dia. Fajar Santoso, kembalikan paluku. Kembaliin, ngapain? Ayah, ayo kita pergi. Fajar Santoso, aku sudah lapor polisi. Kalian nggak bisa kabur. Cepat kembalikan paluku. Ini, kau cuma teknisi listrik dan air biasa. Pakai palu ini, langsung bisa deketin Nadia Saputra, langsung jadi pahlawan besar. Kenapa aku nggak boleh? Aku juga mau jadi orang kelas atas. Orang kelas atas. Lihat keadaanmu sekarang. Kamu mau jadi apa ngumpet di sini? Kayak tikus selokan? Apa bedanya? Palu ini cuma bikin kita takut terus. Sembunyi-sembunyi. Terus ada apa lagi? Harga diri atau ketenangan? Nak, udahlah. Kita nggak mungkin menang lawan mereka. Kembalikan barangnya ke kakakmu. Gue nggak kuat. Gue nggak tahan lagi. Tiap malam mimpi buruk. Dengar sirene polisi langsung gemetar. Diam, semua salah kamu. Dari kecil cuma bilang, udahlah. Sama kamu juga. Dari kecil sampai gede, Bu selalu utamakan kamu. Makanan enak, baju baru, semua untuk kamu. Sekarang, kesempatan gue buat bangkit, bahkan keberuntungan, semua ada di pihakmu. Gue nggak terima. Fajar Santoso, Bu nggak pernah nggak sayang kamu. Waktu dia terbaring sakit, saat paling susah, dia pegang tangan gue, dan yang paling sering dia omongin, selain pengen gue cepet nikah, yaitu khawatir kamu di luar makan nggak enak, atau diganggu orang. Kalau dia nggak sayang kamu, masa dia kasih kuncinya ke kamu? Bohong, itu cuma kasihan sama gue. Belas kasihan, gue nggak butuh. Semua pengen palu ini, ya? Kalau gitu hari ini gue hancurin. Jangan ada yang harap dapat. Awas, terpapar lingkungan bersuhu sangat tinggi, energi inti bocor, stabilitas turun drastis. 45%, 60%. Lihat kan, dia mau rusak. Dia sudah tak bisa. Tidak. Jangan gerak, Rian. Fajar, lepaskan Nadia. Rian, kakakku yang baik. Sekarang giliranmu untuk memilih. Kau mau apa? Ku beri dua pilihan. Pertama, kau ambil palu kesayanganmu itu. Coba, apakah kau bisa menyembuhkan pacarmu yang cantik lebih cepat? Atau aku menusuk lebih cepat? Bukannya kau paling sayang palu sakti itu? Demi itu, apapun kau lakukan, kan? Ayo. Lalu pilihan kedua? Yang kedua, kau diam saja di sini. Lihat palu kesayanganmu, padam total. Jadi besi tua. Om, selamatkan palunya. Pilih, Rian. Mau palu sakti kesayanganmu, atau nyawa wanita ini? Om, jangan pedulikan aku. Ambil palunya. Dia bukan cuma alat. Dia pernah selamatkan Mak, selamatkan bendungan. Juga para peneliti. Para peneliti masih perlu menelitinya. Cepat selamatkan dia. Kak, cepat pilih. Nanti polisi masuk, tanganku gemetar bahaya. Sudah aku pilih. Fajar, lepaskan Nadia. Palu ini tak ku mau lagi. Om, jangan. Jangan mendekat. Kau mempermainkanku. Fajar Santoso, kau ditahan. Bawa dia. Energi inti habis permanen. Palu perbaikan serbaguna telah rusak, tapi sistem memberi hadiah terakhir. Semua pengetahuan perbaikan. Terima kasih telah menemaniku menempuh perjalanan terakhir ini. Jalan ke depan. Tak bisa lagi kau bantu perbaiki. Aku akan perbaiki sendiri nanti. Om, aku temani. Nanti aku temani Om memperbaiki. Ia tertidur. Mungkin suatu hari akan bangun. Atau mungkin tidak. Tapi seperti kataku, jalan hidup sendiri. Harus ditempuh sendiri. Tunggu dulu. Soal ayahku datang makan. Ayo pergi. Meski Palu sudah hilang. Tapi aku masih ada yang harus dihadapi. Selalu harus dihadapi. Nak,
Nak, ayah Nadia itu bos besar. Masakan kami sederhana. Tante, jangan sekali-kali berpikir seperti itu. Aku sudah dengar dari Om, katanya masakan Tante. Enak sekali. Aku sudah lama ingin mencoba. Anak ini pandai bicara. Aku buka pintu. Baik. Bu Hartono, masa kamu enak? Senang kalau suka. Rian, jujur saja. Sebelum datang, di hatiku memang banyak keraguan. Soalnya kondisi keluarga kami jauh berbeda dengan kalian. Paman, saya paham. Saat ini yang bisa saya berikan kepada Nadia bukan harta yang sudah jadi, tapi usaha dan ketulusan saya. Saya punya keahlian. Saya percaya masa depan kami akan kami ciptakan dengan usaha sendiri. Ayah Rian yang ayah lihat sekarang, mungkin latar belakangnya biasa saja, tapi dia orang paling baik, paling bisa diandalkan yang pernah saya temui. Harta bisa dikumpulkan, tapi orang seperti ini, kalau terlewat takkan ada lagi. Hah. Anak perempuan memang akan pergi. Haha. Urusan kalian anak muda, putuskan sendiri yang terbaik. Saya tidak keberatan lagi. Bu, ayah? Sebenarnya kami sudah lama memutuskan. Kami berdua sudah diam-diam daftar nikah resmi. Maaf belum minta izin kepada ayah dan ibu, tapi saya yakin kami berdua adalah pasangan seumur hidup. Bagus, bertindak dulu baru minta izin. Kali ini benar-benar jadi satu keluarga. Hahaha, sini. Om, bengkel ini sudah saya beli. Untukmu, suka? Nadia ini terlalu berharga. Kamu tak perlu berkorban segini. Perlu. Aku ingin memberimu tempat yang benar-benar milikmu. Ayahku bilang pria harus punya usaha sendiri. Bengkel ini adalah hadiah pertama dari aku untukmu. Sekaligus titik awal baru kita. Tapi hadiah ini terlalu mahal. Buktikan dengan kemampuanmu. Layak menerimanya. Baik, pasti kubuktikan. Mulai hari ini, Rian Santoso bos kalian. Halo, saya Rian Santoso. Sebelumnya teknisi listrik dan air, pernah juga memperbaiki hal khusus. Walau tak paham istilah teknis itu, tapi saya paham mesin. Saya tahu cara membuat barang rusak berfungsi lagi. Bicara memang gampang, ternyata cuma tukang servis. Betul, saya tukang servis. Kalian semua teknisi senior, berpengalaman. Saya harap ke depannya kita bisa saling belajar. Mulai hari ini, setiap kasus perbaikan rumit, saya akan ikut. Kita selesaikan bersama, kita atasi bersama. Oke, Bos Santoso. Kebetulan di bengkel kami ada mobil rusak. Tolong Anda perbaiki. Mobil ini sudah kami periksa 2 hari. Bukan kerusakan biasa, mesinnya rusak. Masalahnya ini mesin produksi pabrikan asli. Bahkan teknisi pabrikan pun tak bisa. Biar saya lihat. Tunggu. Bos Santoso, dulu kan Anda cuma tukang saluran air. Pernah sentuh mobil mewah bernilai puluhan miliar kayak gini? Lagi pula, perbaikan mobil ini tanggung jawab saya. Kalau Anda rusakkan, saya sama sekali tak bisa ganti rugi. Masa tak pernah sentuh? Suamiku cuma sekali pukul palu, langsung benerin. Lamborghini-ku, minggir biar dia coba. Baiklah. Ternyata palu ini benar-benar hilang daya ajaibnya. Bos Santoso, kalau palunya sudah tak berguna, mending Anda jangan di sini saja. Pergilah, biar saya yang perbaiki. Anda lebih baik urus pipa saluran air saja. Betul, saya tukang saluran air. Tapi saya paham satu prinsip. Mesin rusak dan pipa mampet, prinsipnya sama. Harus cari titik masalahnya. Bos, ini mesin, bukan pipa air. Tak ada titik mampet.
Cuma ada komponen rusak dan tulisan Jerman yang tak dimengerti. Energi inti habis permanen. Palu perbaikan serbaguna telah rusak. Tapi sistem akhirnya memberi imbalan pada inang. Kuasai semua pengetahuan perbaikan. Yang terbakar bukan seluruh mesinnya, cuma beberapa komponen kecil. Komponen itu kepanasan karena kelebihan beban, sehingga menyebabkan seluruh sistem kendali terkunci secara protektif. Terus kenapa? Kami semua tahu komponen mesinnya yang bermasalah. Tapi bagaimana memperbaikinya? Bagaimana memperbaikinya? Barulah kuncinya, kan? Saya bisa bongkar mesinnya. Modul tertentu di dalamnya diganti terpisah. Cuma omong kosong. Nggak usah bahas soal keahlian ganti komponen ini di dalam negeri aja. Komponen ini nggak ada yang jual, apalagi ganti. Tapi, balok seru bisa disusun jadi modul fungsi serupa. Balok seru? Bos Santoso ini kan mobil mewah bernilai puluhan miliar. Masa iya pakai balok seru disusun? Ini bukan mainan model. Tentu. Cepat-cepat, beli balok itu. Buat gua. Oke. Om yakin bisa? Walaupun palunya rusak, tapi petunjuk yang ditinggalin masih ada di otak gua. Oke, siap. Buka mesinnya. Bos Santoso, ini beneran bisa barang yang disusun dari balok ini. Kalau disambung ke mesin, nggak nyala, bisa-bisa mobilnya meledak. Ini mobil mewah edisi terbatas global. Mobil mewah, kita sekarang nggak bisa beli lagi. Santai, dengerin gua. Ada apa-apa, gua yang tanggung. Nah, gue tunggu kata-kata itu. Cuma teknisi listrik dan air, mau bikin papan utama pakai balok, ngarep banget. Wah, beneran jadi. Halo Bos Permana? Iya, tenang aja. Hari ini pasti 4 mobil Bapak kami perbaiki. Om Leo bilang, kalau hari ini 4 mobil ini nggak bisa diperbaiki, pesanan selanjutnya akan dia berikan ke orang lain. Santai aja, balok mesin. Untuk 4 mobil ini, datangin lebih banyak orang pasti bisa rakit. Starter. Yang ini juga berhasil. Masa masih nggak bisa? Bukan, ini masalah program. Mobil-mobil sekarang pakai sistem kendali internal. Nggak kenal mesin baru ini. Terus gimana? Mau ubah penggerak lapisan dasar? Ini kan pakai bahasa Jerman untuk pemrogramannya. Jangan-jangan Bos Santoso juga paham bahasa Jerman? Aku nggak bisa bahasa Jerman, tapi pasti bisa memperbaikinya. Aku nggak bisa bahasa Jerman, tapi pasti bisa memperbaikinya. Konversi kode telah diaktifkan. Aku bisa dengar mesinnya bicara. Buat apa lagi? Sistem kendali listrik mobil ini disegel sendiri oleh insinyur senior dari Jerman. Kamu yang bahkan bahasa Jerman aja nggak ngerti. Berani utak-atik kode intinya? Nggak percaya. Kalau gitu, kali ini giliran kamu yang kaget. Nggak mungkin. Gimana bisa? Bos Santoso ternyata langsung mengubah kode intinya. Dia yang bahkan bahasa Jerman aja nggak ngerti, ternyata langsung mengubah kode intinya. Kayak sulap aja. Sudah, coba tekan tombol lagi. Sukses. Bos berhasil. Anda perbaiki sendirian mobil mewah itu. Bos Santoso, sebelumnya saya bicara tanpa pikir. Saya minta maaf. Anda bukan cuma teknisi listrik dan air. Anda adalah teknisi senior sejati. Bukan, saya tetap teknisi itu. Hanya saja saya ini teknisi yang bisa perbaiki apa saja. Om, kamu hebat banget. Ulasan bintang 5. Sistem mulai ulang 30%, 70%, 90%, 99%,